Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya berislam di Indonesia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batetanga, para pemirsa, peserta serta hadirin dan hadirat, terkhusus kepada anggota sanad TH khusus, Student and Alumnus Departemen of Tafsir Hadis khusus yang insya Allah dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita kembali untuk bertemu di live streaming yang insya Allah sudah kita masuki hari ke-15, artinya pengajian ini sudah berlangsung 15 hari lamanya. Dan tema kita untuk hari ini sudah masuk pada tema terkait dengan harta-harta atau barang-barang yang wajib dizakati serta ukuran nisabnya atau ukurannya berapa. Ini penting untuk kita jelaskan, penting untuk kita ketahui supaya kita paham betul bahwa kita ini ada harta yang kita miliki yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan sebelumnya itu adalah ancaman bagi orang yang tidak bayar zakat. Kemarin kita menjelaskan tentang syarat wajibnya zakat, artinya siapa saja yang wajib menunaikan zakat. Hari ini kita menjelaskan tentang harta apa saja yang perlu dizakati, karena tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dizakati. Ada harta-harta tertentu, ada harta-harta yang ukurannya tertentu untuk kita keluarkan, sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan kelompok yang selama ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah, atau kelompok harta yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu kelompok apa saja, harta-harta apa saja. Yang pertama adalah zakatun nuqud. Zakatun nuqud itu artinya zakat terkait dengan emas dan perak. Tapi yang semakna dengan emas dan perak itu masuk di situ. Makanya disebutkan di sini zakatun nuqud ay az-zahabi, yaitu emas, wal fiddati perak, wal waraqin naqdi dan emas dan perak. Di itu artinya. Makanya ittafaqal fuqaha'u ala wujubiz zakati fin nuqudi. Ulama fikih sepakat wajib zakat pada emas dan perak dan uang kertas tadi, sawaun akanat sabaika au madrubatan au aniyatan. Jadi baik itu masih dalam bentuk aslinya, baik itu sudah tercetak, baik itu dalam bentuk sudah barang-barang antik, tapi dalam bentuk emas dan perak. Jadi emas perak itu tidak selamanya dalam bentuk koin atau yang tercetak, itu tidak. Jadi baik dalam bentuk masih aslinya, baik itu dalam bentuk madruba, itu artinya madruba itu adalah sudah tercetak, atau ania dalam bentuk benda-benda. Ya, amkanat hulian indal Hanafiyati. Ini kalau Hanafiyah lain lagi ceritanya. Ini wajib dizakati, emas dan perak itu wajib dizakati. Nah, kalau bertanya berapa standarnya, berapa ukurannya sehingga kita wajib zakat? Wa nisabuz zahabi, kalau emas wajib ukuran nisabnya itu atau standar minimalnya itu adalah 20 miskolan, 20 miskol. Kalau kita uangkan 20 miskol itu sama dengan wa huwa takdiru bi khamsatin wa thamanina graman alal aqalli min babil ihtiyati. Minimal sekali kalau digramkan itu 85 gram emas. Jadi kira-kira 85 gram emas. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan uang kertas berapa? Ya tinggal sekarang 1 gram emas berapa? Taruhlah 700.000 1 gram emas. 700.000 tinggal dikali 85. Nah, itulah. Jadi kalau itu yang kita miliki, segitu yang kita keluarkan. Jadi perlu betul-betul dipahami bahwa ya kalau 7
saya. Jadi kalau 85 gram kali 700.000, andaikan itu diuangkan. Nah, kalau kita punya tabungan di atas harga emas 85 gram, berarti kita sudah wajib zakat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Ini pendapat ulama yang paling paling rendah itu 85 gram. Ada yang mengatakan 91 gram. Jadi sekitar 85 gram lah. Ini ukuran kalau kita bicara tentang ukuran emas. Jadi ukuran emas itu paling sedikit itu adalah 20 miskol, atau kalau kita ukur itu adalah 85 gram emas. Nah, sekarang kalau kita uangkan emas ini 85 gram, kira-kira berapa? Jadi kalau gampangnya 7 kali, misalnya 7 kali 85, 85 kali 7 itu ya main 60 jutaan lah. Ya, 50 sampai 60 jutaan. Saya tidak tahu matematikanya berapa itu. Nah, ini kalau kita bicara. Nah, perak, kalau perak berapa? Mi'ata dirhamin. Sama dengan 200 dirham. Kalau digramkan itu sama dengan 642 gram. 642 gram, tapi perak. Jadi kalau Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah, punya harta sekitar 642 atau punya perak simpanan dalam bentuk apapun itu, cetak apa, dalam bentuk koin atau dalam bentuk yang lain, totalnya itu 642 yang asli itu, maka itu kita kemudian berkewajiban keluarkan zakat. Ini yang 642, ada yang mengatakan 595, ya sekitar itulah kita wajib zakat. Nah, sekarang kalau saya punya emas sekitar 85 gram, bagaimana itu? Maka disebutkan di sini wa miqdaruz zakati, ukuran zakatnya itu keluarnya berapa? Yaitu rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu sama dengan 1/4 1/10. Kalau dipresentasikan sama dengan 2,5%. Jadi kan 1/4 1/10. Jadi sama dengan 1/40. 1/40 itu kan 2,5%. Kira-kira itu anunya. Jadi rubu'ul usyur. Jadi hitungan emas, tabungan atau uang atau gaji itu diukur dari 85 gram itu dalam 1 tahun. Kalau kita punya itu, berarti kita punya kewajiban untuk bayar zakat. Ini namanya zakatun nuqud. Zakat dalam bentuk emas, perak atau uang kertas. Jadi nanti uang kertasnya, misalnya saya tidak punya uang kertas tapi punya deposito, punya saham. Nah, itu masuk semua itu. Tinggal dikadar dengan standar emas tadi, dikadar dengan standar emas. Jadi kalau bukan standar emas tidak bisa. Ini yang kita harus pahami baik-baik. Ya, jadi satu zakatun nuqud. Ini. Nah, sekarang kalau perhiasannya perempuan, bagaimana dengan perhiasannya perempuan? Apakah perhiasan perempuan ini juga kena wajib zakat? Untuk perempuan, karena dalam hukum Islam boleh mereka itu memakai emas. Kalau laki-laki sama sekali tidak boleh. Sehingga kalau laki-laki yang punya punya menggunakan emas, langsung wajib zakat kalau sudah mencapai 1 nisab. Tapi kalau perempuan tidak, dia dikasih dispensasi untuk menggunakan emas. Berapa minimal emasnya? Tidak lebih dari 85 gram itu. Jadi kalau lebih dari itu tidak bisa dianggap hiasan semua. Saya punya harta perhiasan Ustadz emas 200 gram. Sudah kena zakat itu, karena yang boleh jadi perhiasan itu adalah 85 maksimal. Kalau udah kurang dari itu boleh. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka lebihnya itu sudah nanti kalau sampai 1 nisab itu kena zakat. Jadi untuk perempuan, ibu-ibu, baik itu emas atau perak, kalau punya, kalau dipakai hiasan itu yang dipakai hari-hari. Tapi kalau ada perhiasan disimpan terus tidak pernah dipakai, bukan perhiasan namanya itu, simpanan. Maka kalau simpanan itu kena zakat. Jadi kalau perhiasan dipakai. Jadi kalau dia dipakai, maka itu tadi 85 gram maksimal sesuai dengan kadarnya. Kalau lebih dari itu, maka lebihnya itu nanti sudah mulai dihitung sampai 85 gram berikutnya, berarti sudah kena zakat. Karena yang tidak dihitung tadi itu 85 gram ke bawah. Lebihnya itu sampai 85 gram berikutnya itu kena zakat. Ini yang betul-betul harus kita pahami supaya saya punya perhiasan
Ada kan orang punya perhiasan sampai 200 gram. Ya, jangan mengatakan tidak wajib zakat itu, kena zakat itu. Karena maksimal punyanya itu tadi 85. Jadi kalau biasa, kan tidak mungkin juga orang mau pakai emas sampai 100 gram. Kan lain-lain itu dilihat kalau 100 gram dia pakai bersamaan. Makanya diukur oleh agama, ya itu tadi di bawah 85 itu. Inting-antingnya sekian 10 gram, cincinnya 5 gram kan 15, gelangnya 20 gram misalnya, kalungnya sekian gram. Iya kan sudah lumayan besar itu. Malah tidak bagus kalau 1 kilo jadi pakai dalaman. Jadi itu yang perlu. Jadi sudah selesai. Yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah zakat urudut tijarah, adalah zakat barang dagangan. Jadi zakat barang perniagaan. Apa itu barang yang masuk kategori perniagaan? Ma'uidda litijarati, seluruh barang yang difungsikan untuk berdagang. Jadi kalau rumah yang dipakai berdagang tidak masuklah, kecuali rumahnya juga diikut dijual atau disewakan dan macam-macam, ya kena juga. Tapi kalau ditempati tidak. Jadi ma'uidda litijarati, barang-barang yang disiapkan untuk berdagang, yang dijual, muawadhah, yang dipertukarkan. Kan rumah tidak mungkin ditukar-tukar. Sehingga tidak. Kalau mobil kalau dipersewakan atau dijadikan juga dari bahan, dari barang-barang dagangan, ya kena juga. Kenapa? Apa dasarnya? Li hadisin, karena ada hadis Nabi, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an tukhrijaz zakata mimma na'udduhu lil bai'. Rasulullah itu menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta yang kami persiapkan untuk jual. Jadi kan definisinya dagang itu apa? Muawadatu syai'in bi syai'in liqasdi ribi, menukar sesuatu dengan sesuatu, menukar uang dengan barang. Liqasdi ribi, karena tujuannya untuk untung, ya itulah dagang. Jadi kalau sudah niatnya untuk itu, ya sudah kena dagang. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah tapi kan tentu dagangnya berapa? Apakah semua orang yang berdagang itu kena zakat? Tidak. Harus ada standar minimalnya. Standar minimalnya kembali ke standarnya tadi emas. Jadi kira-kira kalau kita uangkan 85 gram, taruhlah kita tetapkan 60 juta. Jadi kalau Bapak sudah punya barang dagangan totalnya 60 juta itu, maka kalau dari misalnya saya punya modal awalnya cuma 20 juta, belum kena. Setelah itu dagang, usaha, kemudian untung dan seterusnya, setelah saya hitung sudah sampai 60. Belum waktu itu belum kena zakat. Mulai situ dihitung mulai start zakat. 1 tahun ke depan keluarkan. Kalau bertahan 60 juta itu terus atau lebih. Kalau berkurang tidak lagi. Maka dihitung dari kurangnya. Misalnya saya berdagang 60 juta, tiba-tiba dalam pertengahan tahun omset saya berkurang menjadi 50 atau 40 saja. Maka 40 itu kan tidak kena zakat. Nanti kembali ke 60 itu start lagi sampai berikutnya 1 tahun. Itu cara menghitung perniagaan. Jadi nisabnya itu harus cukup mulai dari awal sampai akhir selama 1 tahun itu. Jadi kalau pernah berkurang maka dihitung mulai dari cukup kembali itu. Jadi jadi jangan mengatakan wah saya takut berdagang nanti kena zakat. Ini karena dikiranya asal dagang kena. Tidak, ada standarnya, ada ukurannya. Tidak semua orang yang berdagang itu kena zakat. Jadi 60 juta itu kan berarti sudah dagangan lumayan besar itu. Iya. Kalau hanya 10 juta, 20 juta ya belum lah. Kalau sudah 60 ke atas itu kan sudah besar berarti dagangannya. Nah ini yang perlu kita Jadi harus cukup 1 nisab, cukup 1 tahun. Kemudian memang niatnya itu untuk berdagang. Jadi kalau kebetulan jual mobil, tidak ada niatnya dagang, kebetulan saya beli mobil, setelah itu tidak ada uang ini saya jual. Tidak, bukan dagang itu. Jadi dagang itu adalah proses yang berkali-kali. Ya, misalnya beli mobil, jual lagi, beli mobil, jual lagi, beli mobil, jual lagi. Itu dagang namanya itu. Ya, jadi harus ada niatut tirjaro dan muawadhah. Pertukaran itu artinya terputar itu uang. Nah, itu namanya dagang. Jadi, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan orang yang dagang musiman? Maka di dalam ini disebutkan yajibu 'alal mudir, bagi pedagang-pedagang musiman itu juga kena zakat kalau sampai 1 nisab.
Karena satu tahunnya itu dihitung dari satu musim itu. Ya. Wa illam yahullal haulu ala ainil mal. Meskipun tidak sampai barang itu tidak sampai 1 tahun, tapi dia memang sudah dagang musiman, tapi karena sampai 1 nisab, sampai 60 juta omsetnya, keuangannya, prosesnya barangnya itu sampai segitu lebih atau lebih, ya sudah kena zakat. Nah, ini yang perlu. Jadi jangan kalau misalnya dagang musiman lalu mengatakan saya tidak, padahal omsetnya besar sekali, ya kena. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi maka kalau dagang musiman tidak butuh 1 tahun, karena tahunnya tadi itu dihitung dari wayakfi haulanuhu ala nau'il mal. Tapi prosesnya misalnya dagang buah-buahan itu kan musiman. Kalau misalnya hanya 4 bulan itulah yang dianggap haulnya dia. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua yang apa tujuannya itu, supaya jangan ada orang dananya besar, usahanya besar lalu mengatakan tidak kena zakat. Karena dalam Islam itu yang ditekankan adalah persamaan. Jangan sampai yang ece-ece, yang kecil-kecil kena zakat, kok yang besar-besar tidak kena zakat dengan alasan tidak setahun, hanya musiman. Musiman tapi ratusan juta biayanya atau ratusan juta dananya, ya kenalah. Ini yang harus dipaham. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengukur bahwa harta saya ini sudah cukup 1 tahun, sudah cukup 1 nisab? Maka caranya itu dihitung adalah omsetnya, jumlah hitung plus labanya, keuntungannya ditambahkan dengan keuntungan, ditambahkan dengan piutang. Kan piutang kita artinya uang kita di orang dari dagangan itu, bukan uang kita di luar dagang. Kalau uang kita di dagang tidak masuk. Kalau uang kita di luar dagang tidak masuk. Ini misalnya ada orang pinjam barang, itu kan berarti piutang namanya. Itu dihitung termasuk omsetnya, barang-barang kita itu dihitung semua, berapa nilainya, kemudian keuntungan berapa, dijumlah semua. Setelah kita tahu, saya ternyata omset saya beserta labanya beserta piutangnya adalah 200 juta. Berarti kan kena zakat 200 juta. Tapi kurangi dari hutang. Kan biasanya orang berdagang ada hutangnya, kurangi itu. Misalnya hutangnya 50 juta, berarti 200 kurang 50, berarti yang wajib zakati 150 juta. 150 juta kadar yang keluar adalah 2,5%. 2,5% itu adalah 150, berarti kan kalau 100 juta kan keluar 2 juta 500. Jadi kalau 150 keluar 3 juta 750. Sedikit, 3 juta 750 dari 150 juta. Kalau 50 juta kan keluar 1 juta 250 kali 3 kan 3 juta 3 juta berapa itu? Jadi kalau 2 juta 500 tambah lagi setengahnya, berarti kan 3 juta 750. Rendah. Kalau dilihat 150 jutanya, 150 juta cuma keluar 3 juta 750, kok berat? Tidak berat. Kalau kita sadari bahwa dagangan kita juga ini kan jangan dianggap usaha murni. Allah yang tentukan. Jadi ketika Allah mewajibkan itu, sudah Allah hitung-hitung bahwa tidak rugi kita. Bahkan itu bisa menjadi pengembangan, bisa menjadi penjagaan untuk harta kita. Jadi ini terutama yang dagang-dagang, perhatikan baik-baik. Sudah 2. Yang ketiga adalah zakatuz zuru'i wa thimar. Saya gabung zuru' dengan thimar. Zuru' itu adalah persawahan. Artinya yang bagian sawah, apakah tanam padi, tanam jagung, tanam yang lain, itu zuru' namanya. Wa thimar buah-buahan. Jadi tanaman-tanaman ladang atau tanaman buah-buahan itu kena ayatin, karena ada ayat dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya ketika sudah sampai panen. Ketika sudah panen keluarkan zakat. Ini jadi jumhurul fuqaha mengatakan la tajibuz zakatu fi syai'in minaz zuru'i wasimari hatta, ini di kitabnya hatta tablugha khamsata usukin. Tapi tidak semua persawahan dan buah-buahan itu langsung keluar zakat. Tidak, ada standar minimalnya. Berapa nisabnya kalau buah-buahan dan persawahan? Itu adalah 653 kilo.
atau hampir sama dengan 6,5 kuintal. 6,5 kuintal itu banyak. Jadi kalau kita sudah punya harta 6,5 kuintal, maka keluarlah zakat itu. Jadi besar itu 6,5 kuintal itu, bukan sedikit. Karena itulah kita harus paham bahwa ternyata 6,5 kuintal itu banyak. Karena kalau dimakan itu kan tidak habis. Jadi kalau punya sawah 6,5 kuintal, 650 kilo. Kalau satu karung itu cuman berapa ya? Kalau cuma 50 kilo, berarti kan 12 karung. 12 karung tambah 13 karung minimal. Jadi kalau hanya hasil panennya 10 karung tidak kena. Nanti di atas 13 karung baru kena. Ini yang kenapa ada hadis Nabi fi maduna khamsati ausukin sadaqatun, yang kurang dari 5 ausuk. 5 ausuk itu sama dengan 653 kilo. Itu tidak ada. Laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak cukup 5 ausuk, tidak wajib zakat. Berapa itu tadi? 653 kilo. Nah, kalau sampai di atas itu atau lebih, itu kena zakat. Berapa zakatnya? Ini bahaya, ini perlu ditahu. Kalau dia persawahan dan buah-buahan itu lain, bukan 2,5%. Dia dilihat dulu. Kalau dia dalam bersawah atau dalam berkebun itu pakai biaya, maka kena 5%. Tapi kalau tidak kena biaya, artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan, itu kena 10%. Ingat, persawahan yang tidak pakai biaya 10%. Perkebunan yang tidak pakai sawah, buah-buahan atau perkebunan yang buah-buahan ditanam itu tidak pakai biaya 10%. Kalau pakai biaya 5%. Ini yang harus dikeluarkan. Kalau bertanya, kenapa dia banyak? Kalau dagang itu bukan tanah. Kalau ini kan tanahnya tidak disakati, hasilnya saja yang disakati. Makanya tinggi 5% sampai 10%, tergantung apa pakai biaya atau tidak. Kalau dagang kan biar juga pokok-pokoknya dihitung. Nah kalau tanah, sawah kan tidak dihitung tanahnya, tidak dihitung sawahnya. Yang tidak dihitung pohonnya, yang dihitung buahnya, hasilnya. Nah, ini yang harus dipahami kenapa dia kok tinggi kok 5% sampai 10%, tergantung biayanya. Ini sudah selesai untuk persawahan dan perkebunan. Terakhir adalah zakatul hayawan awil an'am. Zakat hewan ternak. Hewan ternak itu terpisah-pisah. Hewan ternak ada, nanti hewan ternak itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu kan hewan ternak itu unta, sapi, kambing. Kalau unta itu tidak perlu kita bahas banyak-banyak, karena biar saya jelaskan tidak ada juga gunanya, karena kita tidak punya unta. Ya, unta itu kan 5 keluar 1 kambing, 10 keluar 2 kambing, 15 keluar 3, 20 keluar 4. Kalau 25 keluar 1 unta tapi umur 1 tahun. Kalau jumlahnya 40 ke atas, misalnya untanya kalau sudah 25 sampai 35, kalau 36 sampai 45, maka keluar yang usia 2 tahun. Itu kalau unta, tapi tidak perlulah panjang-panjang itu. Nah, sapi itu yang masuk kategori sapi, kerbau, kuda. Kalau kuda itu dipakai untuk ternak, untuk dikonsumsi, seperti jenis ponto itu kan dikonsumsi, maka dia bisa kena. Berapa sapinya baru kena zakat? Itu sapi yang kena zakat itu 30. Jadi kalau mengembala sapi hanya 20, aman, tidak kena zakat. Tapi kalau sudah berjumlah 30 sampai 39 kena. Berapa keluarnya? 1 sapi tapi umur 1 tahun lebih. Kalau 30 sampai 39. Tapi kalau sudah 40 sapinya sampai 40 sampai 59, 40 sampai 59 yang keluar 1 sapi tapi berumur 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi beda. Kalau 30 sampai 39 yang keluar 1 sapi tapi yang umuran 1 tahun lebih. Tapi kalau 40 sapinya sampai 59 yang keluar 1 sapi tapi berumur 2 tahun lebih. Jadi sudah agak besar. Nah, sekarang kalau 60, ya kan 30 berarti kan 2 kali lipat nih. 30 berarti 60, berarti keluar 2 yang berumur 1 tahun lebih. Nah, kalau 80 ya keluar 2 tapi yang umur 2 tahun lebih. Jadi tinggal begitu caranya. Setiap bertambah 30 keluar 1 tahun, 1 sapi yang umur 1 tahun lebih. Setiap bertambah 40 yang keluar 1 sapi tapi yang umur 2 tahun lebih. Sederhana sekali hitungan-hitungan sapi itu.
Jadi kalau saya punya misalnya 120, berarti kan 40, 40, 40. Berarti 120, berarti keluar 3 sapi yang umur 2 tahun lebih. Ya jadi begitu caranya. Kalau misalnya saya punya 100, berarti yang keluar 3 sapi tapi yang umuran 1 tahun lebih. Nah, kira-kira hitungannya begitu. Nah, terakhir kalau kambing bagaimana? Kambing itu lebih banyak lagi. Jadi kalau kambing itu nanti kena zakat itu kalau punya kambing 40 selama 1 tahun. Jadi 40. Jadi kalau tidak sampai 40 tidak kena. Jadi memang peternak kambing kalau hanya pelihara-pelihara tak 2, 3, 4 itu tidak ada apa-apanya. 40 baru keluar satu yang berusia 1 tahun lebih. Nah kalau dia jumlahnya kambing itu berapa? 4 sorry. Kalau kambingnya 40 sampai 120. Jadi kalau 80 masih 1. Kalau 120 masih 1. Nanti 121 sampai 200 baru keluar 2. Jadi sedikit sekali zakatnya kambing. 40 sampai 120 cuma keluar 1. 121 sampai 200 keluar 2. 201 sampai 399 itu keluar 3. 400 sampai 499 keluar 4. 500 keluar 5. Setiap 100 keluar 1. Jadi 600, 6, 700, 7 dan seterusnya. Sangat ringan, Pak. Tinggal kemauan apa mau bayar zakat atau tidak, itu saja masalahnya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mau bayar zakat karena malas saja dengan membuatlah berbagai macam alasan untuk bayar zakat. Jadi lagi-lagi para santriwati Pondok Pesantren Hari Salabat Tetangga, anggota sanad TH khusus Makassar, para hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi kalau kita mau gampang. Jadi tidak semua. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang ternak ayam, orang ternak misalnya yang lain-lain, yang ayam pertelur, ayam potong dan macam-macam. Bagaimana itu, apa kena zakat? Zakatnya bukan dari peliharaan, tapi dia kena zakat tijarah, perniagaan atau perdagangan. Jadi sekali lagi, untuk ternak-ternak seperti ayam, peternak-peternak yang lain, kenanya bukan zakat ternak, tapi kenanya zakat perniagaan atau perdagangan. Kan tidak mungkin pelihara ayam petelur bukan untuk didagangkan, atau pelihara ayam potong untuk didagangkan. Masa mana potong sendiri, nak makan sendiri, nak banyaknya. Maka kalau itu kenanya nanti kena standar perdagangan. Perdagangan itu tadi ya sekitar 60 jutaan itu. Jadi kalau sudah punya modal 60 juta pelihara ayam, ini sudah sampai ke situ ya kena zakat. Zakatnya zakat perniagaan atau perdagangan, bukan zakat ternak. Ini yang harusnya kita pahami. Oleh karena itu sekali lagi, para peserta, para hadirin dan insyaallah dirahmati Allah, butuh keinginan bahwa ternyata kita ini punya kewajiban untuk bayar zakat. Barang-barang kita ini tidak semua zakat. Kalau punya mobil hanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, punya rumah untuk kebutuhan sehari-hari, tidak kena zakat. Tapi kapan rumahnya, karena banyak rumahnya lalu rumahnya disewakan, ya kena zakatnya bukan rumahnya, tapi hasil sewanya itu. Kalau cukup 1 nisab, kena zakat. Misalnya punya kos-kosan sampai 100-an juta 1 tahun itu hasil kosnya, kena zakat. Tapi zakat perniagaan, bukan zakat nukutnya nanti kena. Bukan perniagaan atau nukut, karena sama-sama 2,5%. Mau dia dagang, mau dia masuk di dagang, mau disamakan dengan emas, sama ji. Karena model gaji itu kan disamakan dengan perdagangan, bisa disamakan dengan emas peraknya bisa. Tapi lebih dekat ke emas dan perak karena masuk uang kertas. Jadi kalau itu yang dimasukkan sudah selesai. 2,5%. Tapi tadi itu 1 tahunnya kira-kira mencapai 60 juta. Atau 85 ukuran nilai dari 55 gram emas.
Oleh karena itu mari kita sama-sama insya Allah niatkan dalam hati kalau memang kita wajib zakat, bayar zakat daripada kita disiksa, disetrika nanti di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa, insya Allah besok kita akan bertemu kembali di channel yang sama, di live streaming yang sama, baik itu live streaming Pondok Pesantren Ari Salabat Tetangga maupun live streaming di Sanad TH Khusus Makassar dan YIN Kendari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.